Apakah Anda pernah merasa penasaran, apakah hanya dengan berjalan kaki tubuh kita bisa tetap bugar dan kuat seiring bertambahnya usia? Mungkin Anda mulai merasakan lutut terasa nyeri setelah berjalan ringan, atau merasa lebih sulit saat ingin berdiri dari kursi. Kalau Anda mengalami hal-hal seperti ini, jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Dan kabar baiknya, ada solusi yang bisa membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Jalan kaki memang aktivitas yang sangat baik untuk melatih jantung dan menjaga tubuh tetap bergerak. Tetapi setelah usia 65 tahun, aktivitas ini saja tidak cukup untuk menjaga kekuatan otot, kelenturan sendi, dan kestabilan tubuh. Saat kita menua, tubuh akan mengalami perubahan alami seperti melemahnya otot, kekakuan sendi, hingga meningkatnya risiko terjatuh. Inilah mengapa jika hanya mengandalkan jalan kaki, Anda bisa saja tanpa sadar membahayakan kemandirian Anda sendiri. Melalui video ini, saya ingin berbagi 5 jenis latihan yang mudah dilakukan namun sangat efektif, khusus dirancang untuk membantu lansia seperti Anda agar tetap aktif dan sehat, lebih dari sekadar berjalan kaki. Latihan-latihan ini bermanfaat untuk meredakan rasa sakit, meningkatkan kekuatan tubuh, serta menjaga fleksibilitas otot dan sendi, sehingga Anda bisa menjalani hari-hari dengan lebih lincah, nyaman, dan percaya diri. Jangan lewatkan latihan nomor 4, karena ini adalah teknik yang direkomendasikan oleh banyak ahli, tetapi belum banyak dikenal oleh para lansia. Apapun tujuan Anda, entah ingin mengurangi keluhan nyeri, mencegah jatuh, atau sekadar ingin tetap aktif dan mandiri, isi video ini syarat dengan panduan yang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup Anda secara nyata. Tonton sampai akhir, ya. Dan jika Anda ingin lebih bersemangat menjaga kesehatan dan menjalani hari-hari dengan penuh energi, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan mari kita mulai bersama. Bagi Anda yang belum berlangganan, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal saat ada video baru. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Jika video ini bermanfaat, bantu saya menyebarkannya dengan menekan like dan membagikannya kepada orang lain. Kalau Anda suka dengan topik yang saya bahas, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Namun jika menurut Anda masih perlu diperbaiki, ketik angka 0, agar saya bisa membuat konten yang lebih baik lagi untuk Anda. Yuk, kita mulai sekarang. Nomor 1, latihan di dalam air. Apakah Anda pernah mengalami nyeri di lutut setelah berjalan jauh, seperti setiap langkah menjadi pengingat bahwa tubuh Anda tidak sekuat dulu? Atau mungkin di pagi hari, hanya sekadar berdiri dari kursi atau kembali duduk membuat sendi Anda mengeluarkan suara berderak yang tidak nyaman? Jika iya, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Banyak orang, khususnya yang telah memasuki usia lanjut, menghadapi tantangan serupa. Rasa sakit dan keterbatasan ini bisa membuat aktivitas sehari-hari terasa sangat berat. Namun, ada kabar baik, solusi yang bisa membantu mengurangi nyeri, mengembalikan kelenturan tubuh, dan menumbuhkan kembali rasa percaya diri. Solusi itu adalah olahraga di air. Ketika mendengar kata olahraga, sebagian besar orang membayangkan kegiatan berat seperti berlari, angkat beban, atau latihan fisik intens yang membuat tubuh kelelahan. Namun sebenarnya, olahraga tidak harus menyiksa. Bahkan, bagi mereka yang mengalami masalah pada sendi, ada alternatif yang lebih lembut dan menyegarkan, yaitu bergerak di air. Air memiliki sifat alami yang mendukung tubuh. Saat Anda masuk ke kolam, tubuh terasa lebih ringan karena daya apung air mengurangi beban pada sendi dan otot. Gerakan menjadi lebih mudah, lebih bebas, dan yang paling penting, tanpa rasa sakit. Seolah-olah air membantu Anda bergerak dengan aman dan nyaman. Sebuah penelitian dari Arthritis Foundation menunjukkan bahwa mereka yang rutin berlatih di air bisa mengalami pengurangan rasa nyeri sendi hingga 40% dibandingkan dengan yang hanya berolahraga di daratan. Bayangkan, penurunan sebesar 40%. Ini bukan hanya soal rasa nyaman, tapi juga membuka kembali peluang untuk menikmati hidup, keluar rumah, berinteraksi sosial, dan merasa lebih bebas. Mari kita lihat kisah Linda, seorang wanita berusia 70 tahun yang dulu suka berjalan pagi keliling kompleks perumahan, menyapa tetangga dan menikmati udara segar. Namun ketika artritis menyerangnya, setiap langkah menjadi beban. Ia mulai menarik diri, kehilangan semangat, bahkan terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Segalanya berubah ketika seorang teman memperkenalkannya pada latihan air. Meski awalnya ragu, Linda akhirnya mencoba masuk ke kolam hangat dan mulai dengan berjalan perlahan. Ia merasakan bagaimana air mendukung tubuhnya, memberikan perlawanan ringan namun tidak menyakitkan. Secara perlahan, ia menambahkan gerakan angkat kaki dan ayunan tangan. Hasilnya luar biasa, nyerinya berkurang,
gerakannya menjadi lebih lentur, dan energi hidupnya kembali menyala. Ia tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan kembali menikmati hidup. Bagi Anda yang ingin mencoba, mulailah dengan langkah sederhana. Berjalan di air setinggi pinggang atau dada adalah awal yang baik. Tambahkan gerakan ringan untuk melatih keseimbangan dan kekuatan. Tak perlu khawatir jika Anda tidak bisa berenang, cukup bergerak dengan perlahan pun sudah memberi manfaat besar. Jika Anda memiliki akses ke kolam renang atau tempat terapi air, manfaatkanlah sebaik mungkin. Hanya dengan 20 hingga 30 menit per minggu, Anda bisa merasakan perubahan signifikan, tubuh terasa lebih ringan, sendi tidak terlalu kaku, dan semangat hidup kembali tumbuh. Nomor 2, Tai Chi atau Qigong. Pernahkah Anda merasa sekadar membungkuk untuk mengikat tali sepatu menjadi tugas yang berat? Atau merasa tidak seimbang saat hendak mengambil gelas dari rak atas? Atau mungkin kaki Anda ragu saat melangkah turun dari trotoar ke jalan? Jika Anda mulai mengalami hal-hal kecil seperti ini dalam aktivitas sehari-hari, itu bukan sekadar perasaan. Tubuh Anda sedang memberi sinyal bahwa fleksibilitas dan keseimbangan sedang menurun. Hal ini bisa terasa mengganggu secara emosional. Rasa percaya diri mulai goyah, digantikan oleh kekhawatiran akan kehilangan kemandirian, atau bahkan ketakutan akan jatuh. Keseimbangan dan kelenturan bukan hanya soal penampilan atau kelincahan, tetapi merupakan dasar penting dari keselamatan dan kualitas hidup. Setiap keterbatasan gerak yang kita alami bisa meningkatkan risiko terjatuh. Dan bagi mereka yang lanjut usia, satu kali jatuh bisa berarti cedera serius, perawatan medis panjang, dan proses pemulihan yang tidak mudah. Namun, jangan anggap hal ini sebagai akhir dari kendali atas tubuh Anda. Ada metode lembut namun sangat efektif untuk membantu mengembalikan kemampuan tubuh secara perlahan, Tai Chi dan Qigong. Latihan-latihan ini merupakan bentuk meditasi yang menyatu dalam gerakan perlahan, diiringi dengan pernapasan yang dalam dan kesadaran penuh atas tubuh. Gerakannya tenang dan terkontrol, namun memiliki dampak besar, memperkuat otot, memperbaiki postur, meningkatkan fleksibilitas, serta menenangkan pikiran. Tak hanya bermanfaat secara fisik, tapi juga membawa ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan memperbaiki kualitas tidur. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang konsisten melakukan Tai Chi dapat menurunkan risiko jatuh hingga 58% hanya dalam waktu 6 bulan. Angka ini menunjukkan bahwa pencegahan bisa dimulai dari langkah-langkah kecil namun berkesinambungan. Saya teringat cerita Bu Erlina, seorang wanita berusia 72 tahun yang dulu menderita nyeri punggung dan kekakuan pada persendiannya. Rasa sakit itu membuatnya berhenti berkebun, hobi yang telah ia tekuni sejak muda. Namun, atas rekomendasi dokter, ia mulai mencoba Tai Chi ringan dan latihan pernapasan. Ia memulainya dengan hati-hati, hanya beberapa menit sehari, fokus pada pernapasan dan gerakan pelan. Meskipun awalnya sulit, ia tetap tekun. Minggu demi minggu, rasa sakitnya berkurang, tubuhnya menjadi lebih lentur, dan semangat hidupnya kembali tumbuh. Jika Anda ingin memulai, Anda tidak memerlukan peralatan mahal atau keanggotaan klub kebugaran. Cukup sediakan ruang kecil di rumah, kenakan pakaian yang nyaman, dan mulai dengan gerakan dasar yang lembut. Fokuslah pada pernapasan Anda. Tak perlu terburu-buru, setiap gerakan kecil adalah langkah besar menuju kesehatan yang lebih baik. Sisihkan waktu 10 hingga 15 menit per hari. Anda akan mulai merasakan peningkatan dalam kekuatan tubuh, kelenturan sendi, dan kejernihan pikiran. Seiring waktu, perubahan ini juga akan memengaruhi aspek lain dalam hidup. Emosi menjadi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan perasaan tenang lebih sering hadir. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Usia hanyalah angka, bukan batasan. Yang paling penting adalah niat dan langkah pertama. Berikan tubuh Anda waktu, perhatian, dan kelembutan. Mulailah hari ini. Tubuh dan jiwa Anda akan berterima kasih untuk setiap detik perhatian yang Anda berikan. Nomor 3, bersepeda, dengan sepeda statis atau sepeda recumben. Saat membahas cara menjaga kebugaran di usia 65 tahun ke atas, kebanyakan orang langsung memikirkan jalan kaki. Aktivitas ini memang terasa alami, tidak membutuhkan biaya, dan telah menjadi kebiasaan sejak kecil. Namun, bagaimana jika aktivitas yang dulu terasa ringan ini mulai menimbulkan rasa sakit? Ketika lutut mulai nyeri, pergelangan kaki mudah goyah, dan setiap pijakan terasa menghantam sendi-sendi yang tak lagi sekuat dahulu, banyak orang mengalami kondisi ini, dan tidak jarang muncul perasaan kecewa, frustrasi, hingga ketakutan kehilangan kemandirian. Disinilah pentingnya menemukan bentuk olahraga yang lebih bersahabat, tapi tetap efektif.
Salah satu solusinya adalah bersepeda menggunakan alat yang aman, sepeda statis atau recumbent bike. Tidak seperti berjalan yang membebani sendi lutut, pinggul, dan pergelangan kaki karena menopang berat tubuh secara langsung, bersepeda memungkinkan Anda menggerakkan tubuh secara aktif tanpa memberikan tekanan berlebihan pada sendi. Ini berarti Anda bisa berolahraga dengan durasi lebih lama, lebih nyaman, dan dengan risiko cedera yang jauh lebih rendah. Berbagai studi telah membuktikan manfaat bersepeda bagi lansia. Latihan rutin dengan sepeda statis bisa meningkatkan stamina hingga 20% dibandingkan hanya berjalan kaki. Selain itu, bersepeda juga memperlancar sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, dan memperkuat kerja jantung, faktor penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Saya teringat kisah Pak Andi, pria berusia 72 tahun yang dulunya sangat menikmati jalan-jalan sore di kompleks perumahannya. Bagi beliau, itu bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga waktu untuk merenung dan menikmati udara luar. Namun seiring waktu, lututnya mulai sering terasa nyeri. Bahkan berjalan selama 15 menit saja sudah membuatnya harus beristirahat panjang karena rasa kaku dan sakit yang mengganggu. Melihat kondisi ini, anaknya menyarankan Pak Andi mencoba sepeda statis. Awalnya, beliau ragu. Apakah alat ini akan membantunya merasa lebih baik? Namun dengan tekad mencari solusi, ia pun mulai mencoba. Ia memulai dengan durasi singkat, hanya 15 menit setiap hari. Tak disangka, hasilnya cukup mencengangkan. Dalam beberapa minggu, keluhan lututnya mulai berkurang. Kakinya menjadi lebih kuat dan lentur, dan yang paling penting, rasa takut untuk bergerak pun perlahan menghilang. Bersepeda telah memberinya harapan dan semangat baru untuk tetap aktif tanpa harus khawatir akan cedera. Bagi Anda yang baru ingin memulai, tidak perlu merasa terintimidasi. Awali dengan perlahan, cukup 5 hingga 10 menit sehari. Yang terpenting adalah konsistensi dan kenyamanan. Tidak perlu terburu-buru atau memaksakan diri. Dengarkan tubuh Anda, jika merasa lelah, istirahatlah. Jika ingin melatih kekuatan otot kaki, Anda bisa menambahkan sedikit resistensi. Namun, pastikan keamanan selalu menjadi prioritas utama. Ingatlah bahwa olahraga bukan tentang berlomba. Ini tentang menjaga tubuh tetap sehat dan merayakan setiap kemajuan kecil. Jadikan sesi bersepeda sebagai waktu menyenangkan. Anda bisa mendengarkan musik, menonton acara favorit, atau bahkan memejamkan mata sambil menikmati irama kayuhan kaki, menjadikannya pengalaman yang menenangkan dan mendalam seperti meditasi. Salah satu kelebihan besar dari sepeda statis adalah kemudahannya. Anda tak perlu lagi khawatir dengan cuaca ekstrim, jalanan licin, atau permukaan yang tidak rata. Sepeda ini selalu tersedia dan siap digunakan di rumah Anda sendiri, kapanpun Anda membutuhkannya. Sepeda statis bukan hanya alat olahraga, ia adalah mitra dalam merawat diri, menjaga fleksibilitas, dan memperkuat jantung. Aktivitas ini bisa menjadi sahabat terbaik dalam perjalanan Anda menuju hidup yang lebih aktif, bahagia, dan terbebas dari nyeri. Berikan tubuh Anda kesempatan untuk kembali bergerak dengan aman dan nyaman. Biarkan setiap kayuhan menjadi langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Tubuh dan jiwa Anda akan merasakannya, dan akan berterima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Nomor 4, chair yoga dan latihan peregangan. Seiring bertambahnya usia, perubahan pada tubuh kita menjadi sesuatu yang wajar. Gerakan yang dulu terasa mudah dan tanpa hambatan kini dapat menjadi tantangan tersendiri. Sendi yang sebelumnya lentur mulai kaku, otot pun melemah, sehingga aktivitas sederhana seperti berdiri dari kursi atau mengambil barang di rak jadi terasa berat atau bahkan menyakitkan. Kondisi ini seringkali menimbulkan rasa frustrasi dan membuat semangat menurun. Banyak orang merasa seolah-olah terkurung dalam tubuhnya sendiri. Namun, jangan khawatir, kehilangan kelenturan tubuh atau berhenti bergerak bukanlah sesuatu yang harus terjadi saat usia bertambah. Chair yoga atau latihan peregangan dengan kursi merupakan cara yang lembut, mudah diakses, dan sangat bermanfaat untuk memperkuat otot, meningkatkan kelincahan, serta mengurangi rasa nyeri pada sendi tanpa membebani tubuh secara berlebihan. Latihan ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, nyeri berkepanjangan, masalah keseimbangan, atau kondisi lain yang membuat olahraga konvensional sulit dilakukan atau berisiko. Jika Anda merasa sulit berdiri lama atau merasa kurang tenaga untuk melakukan olahraga berat, latihan kursi ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Kelebihan utama dari latihan ini adalah kesederhanaannya. Anda tidak perlu pergi ke pusat kebugaran atau membeli alat mahal. Cukup gunakan kursi yang kuat dan stabil, yang pasti sudah ada di rumah Anda, serta luangkan beberapa menit setiap hari. Berbagai penelitian juga mendukung manfaat latihan ini.
Studi menunjukkan bahwa lansia yang melakukan chair yoga atau peregangan setidaknya 3 kali seminggu dapat meningkatkan kemampuan bergerak hingga 40% dalam waktu 8 minggu saja. Ini berarti lebih bebas bergerak, berkurangnya kekakuan, serta menurunnya risiko jatuh, yang merupakan penyebab utama cedera serius pada orang tua. Saya ingin berbagi cerita tentang Ibu Siti, seorang perempuan berusia 74 tahun, yang melalui latihan kursi ini mendapatkan harapan baru. Dahulu, Ibu Siti merasa sangat terbatas secara fisik. Ia tidak mampu berdiri dari kursi tanpa bantuan dan seringkali harus bergantung pada anggota keluarga untuk bergerak di rumah. Ketergantungan ini perlahan membuat rasa percaya dirinya menurun dan ia merasa terisolasi. Kehilangan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari adalah pengalaman yang sangat menyakitkan, terutama bagi yang sebelumnya aktif. Namun, Ibu Siti memilih untuk mengambil langkah kecil yang berani. Ia memulai dengan gerakan sederhana, berdiri dari kursi. Awalnya, gerakan ini terasa berat baginya. Ia hanya bisa berdiri 3 kali sebelum merasa lelah dan sempat khawatir tidak bisa melanjutkan. Dengan kesabaran dan tekad, ia berlatih secara konsisten setiap hari. Secara perlahan, jumlah pengulangan meningkat dari 3 menjadi 5, lalu 10, dan akhirnya 15 kali tanpa harus berpegangan pada kursi. Dalam waktu 2 bulan, ia sudah mampu berdiri dengan percaya diri dan rasa sakit punggungnya berkurang secara signifikan. Lebih dari itu, Ibu Siti kembali merasakan kebanggaan dan percaya diri atas tubuhnya. Kisahnya menjadi bukti bahwa usaha kecil yang dilakukan dengan konsisten mampu membawa perubahan yang besar. Untuk memulai dengan aman, pastikan Anda menggunakan kursi yang kokoh dan tidak mudah bergeser. Salah satu gerakan paling sederhana sekaligus efektif adalah berdiri dan duduk di kursi. Mulailah dengan duduk tegak, punggung lurus, dan kedua kaki menempel di lantai. Angkat badan perlahan ke posisi berdiri tanpa bantuan tangan jika memungkinkan. Jika butuh bantuan keseimbangan, peganglah kursi dengan ringan, namun usahakan otot kaki yang bekerja. Ulangi gerakan ini 5 hingga 10 kali sesuai kemampuan dan kenyamanan Anda. Latihan lain yang bagus untuk memperkuat kaki dan meningkatkan sirkulasi adalah mengangkat kaki saat duduk. Letakkan tangan di atas paha sebagai penyangga. Angkat satu kaki lurus ke depan, tahan beberapa detik, lalu turunkan perlahan. Lakukan 10-15 kali, kemudian ganti kaki yang lain. Gerakan ini membantu mengencangkan otot paha, yang penting untuk keseimbangan dan mobilitas. Untuk bagian atas tubuh, gerakan ringan seperti memutar bahu, mengangkat tangan, dan meregang ke samping dapat meningkatkan fleksibilitas tanpa membebani sendi. Contohnya, Anda bisa mengaitkan kedua tangan dan mengayunkan tubuh perlahan ke kanan dan kiri untuk meregangkan otot sisi tubuh. Bisa juga dengan memutar bahu secara perlahan, atau mengangkat tangan ke atas dan menurunkannya dengan kontrol. Gerakan ini membantu menjaga kelenturan, memperbaiki postur, dan mengurangi ketegangan otot. Keunggulan latihan kursi adalah kemudahannya untuk dilakukan kapan saja. Anda bisa melakukannya sambil menonton TV, mendengarkan musik, atau bercengkerama dengan keluarga. Hal ini membuat latihan terasa lebih menyenangkan dan mudah dimasukkan ke dalam rutinitas harian. Ingat, tujuan latihan ini bukan untuk membuat tubuh kelelahan, tapi agar tetap bergerak dengan lembut dan rutin. Cukup luangkan 10-15 menit setiap hari, dan Anda akan merasakan peningkatan kekuatan, keseimbangan, dan kesehatan secara menyeluruh. Selalu dengarkan tubuh Anda dan tingkatkan latihan secara bertahap. Rayakan setiap kemajuan kecil, entah itu bisa berdiri tanpa bantuan atau merasa lebih ringan saat bangun tidur. Semua itu adalah bukti kekuatan dan ketahanan Anda. Bertambahnya usia bukan berarti harus kehilangan gerak atau kemandirian. Ini adalah tentang menemukan cara baru untuk merawat diri dengan penuh kelembutan, kesabaran, dan cinta. Jika Anda atau orang terdekat masih ragu untuk mulai bergerak karena takut sakit atau jatuh, chair yoga dan peregangan bisa menjadi langkah awal yang aman dan efektif untuk kembali aktif dan percaya diri. Tubuh Anda pantas mendapatkan perawatan terbaik, dan Anda berhak merasakan kekuatan serta kemandirian setiap hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mempelajari manfaat luar biasa dari chair yoga dan latihan peregangan. Saya harap cerita Ibu Siti dan latihan sederhana ini bisa menginspirasi Anda untuk mulai mengambil langkah kecil demi mengembalikan kekuatan, fleksibilitas, dan kemandirian Anda. Sekarang, saya ingin tahu, apa satu hal penting yang Anda dapatkan dari pembahasan ini dan ingin Anda coba terapkan? Silakan bagikan di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk terus bergerak dan hidup aktif. Jika Anda merasa informasi ini berguna,
Mohon bantu dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk lebih banyak tips dan inspirasi yang khusus dibuat untuk Anda. Mari kita saling mendukung agar bisa menjalani hidup yang lebih sehat, bahagia, dan penuh aktivitas. Sampai bertemu di video berikutnya.